Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah usia emas. Hanya karena kemurahan Tuhan saja kita masih bisa berjumpa kembali dan beribadah secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kembali kepada Tuhan kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam ibadah usia emas walaupun secara online. Sebentar kami akan hendak menyampaikan firman Tuhan. Berilah kami hikmat akal budi dari sorga supaya firman Tuhan yang akan kami sampaikan boleh memberikan kekuatan, penghiburan kepada seluruh usia emas di mana saja mereka berada. Tolonglah Tuhan, anak-anakmu usia emas memberikan hikmat akal budi juga dan pengertian supaya mereka boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, maksud dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah harapan di usia senja. Harapan di usia senja. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 18. Kita akan membaca dalam bahasa Indonesia masa kini. Mazmur pasal 71 ayat 18. Ya Allah, jangan meninggalkan aku sampai aku tua dan beruban, supaya aku mewartakan kuasa dan keperkasaanmu kepada semua keturunan yang akan datang. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika penglihatan mulai memburuk, Bapak Budi kehilangan semangat untuk hidup. Di usianya yang ke-84 tahun, ia masih mampu mengurus dirinya sendiri. Namun, sekarang untuk mengambil makanan saja, ia harus mengandalkan bantuan tetangganya. Ia sangat merindukan istrinya yang sudah lama meninggal dunia beberapa tahun yang lampau. Ia juga tidak dekat dengan putra-putrinya yang tinggal jauh dan tidak bisa sering berkunjung. Pertama dalam hidupnya, ia ingin mengakhiri hidupnya. Pertama kali dia ingin bunuh diri. Yang lain lagi sepasang suami istri sudah berusia 70 tahun. Merasa tidak benar-benar pensiun walaupun sudah usia 70 tahun. Mereka harus tetap bekerja. Karena apa? Putri tunggalnya mengalami gangguan mental dan tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak. Mereka berdua mengidap penyakit diabetes suami istri ini dan tekanan darah tinggi. Mereka bertanya-tanya, berapa lama lagi sih mereka ini masih bisa bertahan hidup? Siapa yang akan mengurus putrinya setelah mereka meninggal? Seorang janda yang lain yang suaminya telah lama meninggal dan tidak dikaruniai keturunan harus menerima keadaan bahwa ia kini hidup seorang diri. Ia mencoba tetap aktif setelah pensiun dengan bertemu dengan teman-teman dan terlibat dalam kegiatan di lingkungannya. Namun sekarang ia tidak lagi bersemangat untuk keluar rumah setiap hari. Satu demi satu teman-temannya telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Bertambah tua benar-benar tidak menyenangkan, katanya.
Kalau kita baca dari Mazmur pasal 71 ayat 18 dalam bingkai, ya Allah, jangan meninggalkan aku sampai aku tua dan beruban, supaya aku bisa mewartakan kuasa dan keperkasaan kepada semua keturunan yang akan datang. Apa yang telah Allah lakukan bagi Daud semenjak dia masih muda? Kitab Mazmur pasal 71 ayat 17 dalam TB, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Ajaran dan bimbingan baik yang telah diberikan orang tuanya ketika dia masih kecil mendorongnya untuk tetap bersyukur kepada Allah, karena ia menganggap hal itu sebagai kebaikan yang besar dari Allah. Karena ia menganggap hal itu sebagai kebaikan besar dari Allah, makanya dia bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Daud lakukan bagi Allah ketika berumur setengah baya? Dia telah memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Apa yang ia kehendaki dari Allah setelah dia tua, setelah dia lanjut usia? Inilah seruan Daud kepada Allah, agar jangan meninggalkan dia sampai usia tua. Sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini dan bergegas akan memasuki dunia lain. Mazmur pasal 71 ayat 18 katakan, inilah yang sungguh-sungguh ia ingini dan begitu ia harap-harapkan dengan yakin. Ia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan sendirian tanpa daya dan tanpa penghiburan, melainkan akan menjadikan masa tua yang penuh kesukaran menjadi hari-hari terbaik baginya. Dengan demikian, mereka akan berkesempatan mengucap syukur kepada Allah karena dapat menikmati masa tuanya. Apa yang hendak Daud perbuat bagi Allah di masa tuanya? Dia mengatakan, aku tidak saja akan memberitakan kuasamu berdasarkan pengalamanku sendiri kepada angkatan ini, tetapi juga akan mencatatkan pengalamanku itu demi kebaikan keturunanku yang akan datang, supaya dia tahu apa yang ku alami. Kalau kita perhatikan orang yang sudah lanjut usia, jalannya bungkuk, ya tidak semua pakai tongkat. Ada lagi yang sudah tidak bisa berjalan kemana-mana, dibawa susternya atau pembantunya pakai kursi roda. Bahkan ada yang tidak bisa kemana-mana, hanya terbaring saja di tempat tidur. Ada juga yang makan saja tidak bisa, harus disuapi oleh susternya. Usia emas memang sangat menderita bagi orang yang kurang sehat. Ada juga usia emas yang sudah kabur matanya, entah itu katarak, kena glaukoma, sudah tidak seterang waktu dia masih muda. Ketika di rumah anak cucunya bisa main HP, main laptop, dia gaptek, harus tanya-tanya bagaimana nih caranya buka laptop, bagaimana buka HP, gaptek. Nah, oleh sebab itu pergaulannya hanya dengan orang-orang lansia seumurnya dia, kalau ibu masih hidup. Nah, apakah Anda merasakan hal yang sama dalam usia senja ini? Ada yang mata kabur, sulit berjalan, kaki sakit, ya, harus kena stroke, tinggal di rumah. Apakah yang Anda alami saat-saat ini? Apakah seperti cerita yang saya ceritakan di atas? Apakah Anda bergumul
dengan penyakit kronis atau perasaan rasanya kesepian tidak seperti dahulu lagi? Apakah Anda merasa tidak banyak lagi yang membuat Anda bersemangat untuk hidup? Memang usia senja adalah masa yang harus dihadapi semua orang, tidak terkecuali. Salah satu yang paling sulit diterima di usia senja adalah menurunnya kondisi kesehatan jasmani. Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. Kekuatan serta stamina Anda tidak seperti dulu ketika dibandingkan waktu muda. Ancaman penyakit menjadi sumber keprihatinan. Diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, sakit lutut, kaki, sakit punggung, bahkan banyak penyakit-penyakit yang lebih buruk. Ada yang menderita kanker, serangan jantung atau stroke. Bahkan Anda mungkin memiliki teman-teman dekat yang menderita atau sudah meninggal dunia. Anda pun bertanya-tanya, apakah usia senja hanya isinya berisi penderitaan demi penderitaan? Mungkin saat ini menurunnya kondisi jasmani sehingga kita kehilangan kemandirian. Kelemahan dan penyakit yang membuat kita harus mengandalkan orang lain. Bahkan untuk aktivitas sederhana sehari-hari seperti ke kamar mandi, mengenakan pakaian atau menyantap makanan, kita tidak bisa melakukan sendiri. Harus dibantu oleh orang lain, entah itu suster atau pembantu rumah tangga. Kita diingatkan pada kenyataan bahwa kita saat ini tidak sekuat dan semampu dan semandiri dahulu kala. Seperti sejumlah teman-teman seusia Anda, mungkin juga Anda merasa ketinggalan zaman karena tidak bisa mengejar perubahan sosial dan teknologi yang begitu pesat di dunia yang tampaknya tidak lagi menghargainya usia dan pengalaman seseorang. Anda mungkin merasa tidak lagi berguna atau tidak diperlukan lagi di dalam masyarakat karena sudah usia lanjut. Perasaan itu bisa memicu depresi karena Anda merasa tidak lagi mempunyai tujuan dalam hidup dan tidak ada lagi yang berharga untuk diperjuangkan. Di masa-masa seperti itu, tidak heran kita pun bertanya, apakah saya sudah tidak berguna lagi? Mungkin Anda sedang bergumul dengan perasaan kesepian karena kehilangan pasangan hidup, atau terpisah dengan anak-anak, atau telah ditinggalkan dengan orang-orang yang sangat kita kasihi. Mungkin saat ini Anda merasa terasing di rumah sendiri atau terabaikan oleh keluarga sendiri. Lalu Anda bertanya-tanya, apakah mereka mengasihiku? Banyak orang berusaha mencari solusi mereka sendiri. Namun mereka menemukan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar dapat memecahkan masalah penuaan. Tidak ada dokter atau obat yang dapat menghentikan merosotnya kondisi tubuh Anda. Seperti Daud dalam Mazmur pasal 71 ayat 5 sampai dengan 9. Dia menyatakan, mulai muda ia berharap dan percaya kepada Allah. Dan hidupnya menjadi teladan bagi semua orang. Ia ingin selalu memuji dan mewartakan kasih Allah. Dia katakan, sebab Engkaulah Tuhan satu-satunya harapanku. Aku percaya kepadamu. Sejak kapan? Bukan sejak umurnya sudah setengah baya atau sudah lanjut usia. Sejak muda dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Selama hidupnya dia bertopang hanya kepada Allahnya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi dia.
sejak lahir sampai usia lanjut, dia tetap memuji nama Tuhan. Dia mengatakan, hidupku ini biarlah menjadi teladan bagi orang banyak. Aku akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daud mengatakan, jangan membuang aku Tuhan di masa tuaku, ketika kekuatanku sudah habis, ketika aku tidak berdaya. Tidak ada keluarga atau teman yang dapat dengan sempurna memenuhi kebutuhan Anda yang terdalam. Tapi hanya ada satu pribadi yang memahami perasaan Anda dan dapat menolong Anda menjalani hari-hari di usia senja. Allah sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, menciptakan kita dan menjadikan kita menurut gambarnya. Dia yang memahami seluruhnya pikiran dan perasaan kita. Dia tahu apa yang kita alami, jasmani, mental, emosional, psikologis, dan rohani. Dia tahu apa yang membuat kita tidak nyaman dan menderita saat ini. Segala kekhawatiran yang ada di dalam hati kita, segala ketakutan, segenap perasaan kesepian dan kekosongan yang kita alami saat ini. Yesus mengasihi setiap orang. Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi Anda dalam usia lanjut. Berapapun usia kita, setiap kita berharga di mata Tuhan. Sepanjang hidup kita harus berusaha dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, waktu muda, walaupun sudah usia lanjut, ketika sehat, ketika dalam kelemahan tubuh tak berdaya. Marilah kita akan memuliakan Allah dan saling membangun satu sama lain, serta menjadi teladan. Bagi siapa? Bagi semua orang, bagi keturunan kita, untuk memuji dan membesarkan kebaikan Tuhan. Kitab Yesaya pasal 46 ayat 4 dalam BMK mengatakan, Aku tetap Allahmu sampai kamu tua, dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Inilah janji Allah kepada kita semua, khususnya bagi Anda yang sudah berusia lanjut. Dia berjanji akan menjaga, memelihara, menolong, menyelamatkan, menemani kita ketika kita dalam kesepian. Mana ada manusia yang mau dan menjaga, memelihara, menolong, menyelamatkan kita sampai usia tua? Hanya Tuhan Allah yang sangat baik, yang bisa dan mau menolong kita. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 dalam BMK. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud supaya kita ini menjadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya karena kasih Allah. Maka Ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus Kristus Ia akan mengangkat kita menjadi anaknya sendiri. Dan memang itulah yang ingin dilakukannya. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, masih ragukan Anda akan pernyataan Allah dalam firman-Nya bahwa sebelum dunia diciptakan, kita ini sudah dipilih oleh Allah menjadi milik kesayangannya, miliknya yang khusus, yang tak bercacat di dalam dunia ini. Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud apa? Menjadi miliknya yang khusus dan tak bercacat. Bahkan bukan ketika masih muda, masih kuat, sampai usia lanjut, Tuhan tetap menjaga, memelihara, menolong, dan menyelamatkan. Mari kita imani Yesaya pasal 46 yang berkata, Aku tetap Allahmu sampai aku tua, dan tetap menjaga kamu sampai kapanpun akan menyelamatkan. Mungkin saat ini secara fisik kita lemah, tak berdaya, tak kuat seperti dulu, namun kita ini masih berharga
dan berguna di hadapan Tuhan. Kita masih bisa mendukung di dalam doa untuk anak cucu kita, bangsa dan negara Indonesia, pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kita digembalakan. Saudara-saudari itu, ibu bapak masih berguna di hadapan Tuhan. Doa-doa saudara diperlukan. Kita masih berguna. Kalau kita mengharapkan pertolongan pasangan, anak cucu, menantu, famili, kita akan kecewa. Kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan dikecewakan. Yesus dapat kita andalkan. Janjinya ya dan amin. Dia kalau berjanji tidak pernah akan ingkar. Apapun keadaan kita saat ini, jangan berharap kepada manusia, tetap berharap kepada Tuhan. Dia akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Mungkin saat ini tubuh kami lemah, kami tak berdaya, kami bergantung pada pertolongan orang di sekitar kami. Bantulah kami Bapa. Mungkin saat ini kami dalam kesepian, sudah ditinggalkan pasangan kami, ditinggalkan orang-orang dikasihi, anak-anak sudah besar semua tinggal jauh, tidak bersama-sama kami. Tuhan, kalau kami mengandalkan anak cucu, pertolongan manusia, famili, kami akan dikecewakan. Tapi firman-Mu mengatakan, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan akan menolong, memelihara, menyertai kami. Bukan saja waktu kami muda, ketika kami sudah berusia lanjut, sudah beruban sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji akan menolong, menyertai, sampai Engkau manggil pulang kembali menghadap Sang Pencipta. Bantulah kami. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, saat ini hatinya mulai ragu-ragu, bimbang, mungkin ada kekecewaan karena berharap kepada anak menantu cucu yang mereka harapkan, tetapi mereka tidak dapat diandalkan. Bantulah mereka Bapa, ingatkan kembali ke mereka bahwa hanya Tuhan saja yang bisa diandalkan. Mungkin mereka lupa, mereka karena penderitaan, sakit penyakit, dalam depresi, mereka lupa bahwa Engkaulah sahabat kami yang baik, yang dapat kami andalkan. Kalau kami berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kami. Berkatilah mereka Bapa, semua jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, di mana saja mereka berada, Tuhan memberi kekuatan iman, Tuhan memberkati dengan tubuh yang bersemangat kembali untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.